Udah pada mandi ini? Atasan harum ruangannya. Baik. Sebelum kita belajar, sudah siap belajar? Siap. Semangat? Semangat. Waktu tangan semangat. Baik, selanjutnya sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu, ya. Karena dengan berdoa kita akan dimudahkan dalam segala hal. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Andriani. Andriani. Semangat? Sehat kan? Alhamdulillah. Iwan. Ya? Sakit. Sakit. Dari kapan sakit? Kemarin. Kita doakan ya. Biar teman kita Iwan segera disehatkan. Amin. Termasuk kalian juga tetap sehat. Amin. Makanya tadi jaga Sihat. dan sehat. Baiklah, sebelum kita melangkah ke lebih jauh lagi tentang pembelajaran tentang penataan produk, Bapak menyampaikan acuan untuk kita belajar. Ya. Yang pertama ada ini yang dinamakan dengan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya belajar penataan produk itu apa? Yang pertama, kalian diharapkan mampu mengemukakan pengertian penataan produk. Nah, tadi sudah ada yang mampu, yang bisa. Padahal baru ini kita belajar ya. Alhamdulillah, berarti sudah sering buka-buka buku atau di Google, internet dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mengevaluasi. Kita menata produk, dievaluasi benar apa tidak, salah atau tidak. Nah, karena ada aturannya dalam menata produk, dalam pendataan produk. Ini kompetensi dasarnya. Yang selanjutnya adalah indikator. Nah, indikatornya nyambung. Dasarnya tadi disambung dengan indikator. Indikatornya pertama menganalisis. Ini analisis nih. Kan banyak pengertian penataan produk itu, beberapa pendapat banyak. Nah, kalian bisa menganalisis sendiri. Oh, ternyata ini penataan produk itu. Ya. Kemudian menguraikan tujuannya apa sih? Dipajang-pajang buat apa sih tujuannya? Nah, kalian bisa menguraikan tujuannya. Ya. Kemudian mengkategorikan macam-macam penataan produk. Nah, penataan produk pun macam-macam. Nah, nanti kita akan lebih gali lagi ya. Nah, di sini Bapak mengharapkan belajar bukan banyak Bapak yang banyak bicara, tapi kalian yang banyak berbicara. Kita akan diskusi nanti, ya, akan diskusi. Kemudian yang keempatnya merencanakan penataan produk. Direncanakan nih, sudah disiapkan. Nah, kita rencanakan untuk mencoba menata produk. Ya. Ini indikatornya. Kemudian dilanjut dengan tujuan. Nah, tujuan pembelajaran. Ini Bapak sengaja memakai model ini, model project based learning. Jadi pembelajaran berupa proyek. Nah, kita akan proyek itu kegiatan. Jadi yang berfokus kepada kegiatan. Jadi kita akan melakukan kegiatan. Pertama diskusi, yang kedua presentasi, yang ketiga praktik penataan produk. Ya, ini poin-poin tujuan pembelajaran, bisa menyimpulkan, bisa memproyeksikan, bisa mengkategorikan dan bisa menciptakan atau membuat nanti penataan produk. Dipahami? Siap kita mulai? Siap. Wes, luar biasa tuh kan? Sama ya, biar semangat. Baik, kita langsung masuk kepada materi, yaitu tentang pengertian penataan produk. Nah, ini pengertian penataan produk, banyak para ahli berpendapat.
penataan produk ini adalah seperti ini. Bapak pun punya pendapat sendiri setelah baca-baca merangkum. Ya, kalau pendapat Bapak, penataan produk adalah penataan barang dagangan di tempat tertentu dengan tujuan untuk menarik minat konsumen. Oh, konsumen siapa? Membeli, pelanggan, perhatian dan ketertarikan pelanggan. Betul, bisa itu. Ya. Nanti kalian cari juga apa sih secara lengkapnya pengertian dari itu. Ya, attention and interest customer. Ya, intinya untuk mencari perhatian pelanggan agar tertarik ya untuk membeli produk yang dijual. Kemudian yang keduanya design and action customer. Apa design itu? Desire, action. Nah, menimbulkan keinginan untuk memiliki barang. Action tindakan kan? Setelah melihat produknya, penataannya bagus, timbul keinginan untuk memiliki produk tersebut. Nah, seperti itu ya. Seperti produk ini. Nanti bagaimana caranya? Ada aturannya. Tidak sembarang menyimpan produk. Kenapa? Kalau sembarang menyimpan produk, ini tidak menarik lagi nantinya. Ya, itu seperti itu. Oke, lanjut lagi. Penataan barang di depan toko, paling depan, di paling depan nih. Kalau misalkan kalian pergi kemana-mana, ada toko supermarket, swalayan dan sebagainya. Contoh Alfamart, di depan kaca kan banyak tuh, banyak merek, banyak hiasan dan sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam penataan window display. Jadi orang melihat, oh itu jualan yang lagi jalan di mobil, tiba-tiba berhenti, melihat penataan displaynya bagus, tertarik kan? Dulu tadinya pengen melihat doang, timbul keinginan untuk membeli. Akhirnya kan itu dipancing dulu. Makanya window display paling utama di depan nih, bagus-bagus kan? Ada boneka, ya kayak gini nih, pajang, ya dipasang di window, terus pakaian, ya dan sebagainya. Tergantung promo. Ada promo baru dipasang di window, ya disesuaikan. Yang kedua adalah interior display. Itu pemajangan barang dagangan, ya di yang sudah dikenal umum oleh masyarakat luas. Seperti apa? Ini. Pada kenal nggak sama produk ini? Atau yang lainnya tuh banyak. Denko, SGM, ya kenal tidak produk seperti itu? Nah, itu produk-produk seperti itu masuk ke dalam kategori interior display, barang yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Susu dan aqua lah banyak ya. Nah, ini ada 4 bagian interior display. Yang pertama merchandise display. Yang kedua arsitektural. Yang ketiga store sign and decoration. Yang keempat ya, Bapak nggak akan panjang lebar lagi nih menguraikan poin 4 ini. Bantuin Bapak cari. Carinya di mana? Di Mbah Google ya. Nah, nanti lagi nih cari. Apa sih merchandise display? Apa sih architectural display? Apa sih store sign and decoration? Tentang apa di display? Ya. Yang ketiga yaitu exterior display. Eksterior, kalau interior tadi di dalam ya. Iya. Kalau eksterior berarti di luar. Nah, eksterior display, pemajangan barang dagangan di luar toko. Biasanya itu dilakukan pada saat kalau ada event-event seperti pameran, bazar, promo, ya, diskon. Nah, di luar pasar. Ya, kalau di Ramayana, di Matahari suka ada. Ya, kalau di Matahari suka ada box yang dibawa keluar. Nah, itu dalam promo. Misalkan 100.000 tiga. Nah, ya, seperti itu exterior display. Yang keempat adalah solari display. Tahu solari display? Apa tuh? Pemajangan produk melalui media lain dengan tujuan menarik perhatian calon konsumen terhadap produk yang dipajang. Nah,
Jadi di departemen setur ya untuk menarik perhatian pembeli. Seperti itu. Oke. 4 poin macam-macam penataan produk. Ini ada karakteristik penataan produk. Ya, kalau orang ngomong display berarti penataan produk. Bahasa ini adalah display. Nah, display pertama adalah karakteristiknya khas dan dramatis, memiliki tema dominan dan sederhana. Lihat di beberapa toko, ya, yang pernah ke Alfamart, Indomart, kemudian Ramayana, Hypermart, supermarket dan sebagainya. Kalian bisa membayangkan, oh di sini mah begini ya, tatanannya, catnya lebih dominan ke warna ini. Oh ini kalau di sini mah lebih dominan ke warna hijau, ini oranye, ini kuning. Itu mempunyai ciri khas, ya, mempunyai ciri khas masing-masing di setiap toko. Nah, harus punya itu. Dan tidak ini harus sederhana. Jangan norak, ya. Main warna sembarangan, akhirnya bukan bagus tapi jelek. Itu. Yang kedua syarat display ini mudah dijangkau. Ya, mudah dijangkau. Misalkan ada nih, mana ya? Nah, taruhlah. Permen apa ini? Yupi. Ini Yupi disukai oleh siapa? Anak-anak tingginya berapa meter kira-kira? Paling segede serut sepinggang apa ya? Nah, segini ya. Berarti posisi Yupi disimpan di mana? Di bawah. Ya, di bawah. Jangan di atas, ke arah ini. Kelihatan nggak? Ya. Vakum nggak nantinya? Nggak. Oh, trik juga itu. Jadi pas dengan mata anak. Nah, pengen Yupi mah. Nah, kan begitu. Ya, tapi kalau nggak kelihatan, tidak tertata, tidak ada apa istilahnya. Si anak nggak tahu, nggak lihat. Ya, jadi disesuaikan. Sok tadi dicek coklat, warna jajanan anak-anak, tingginya disesuaikan dengan tinggi anak. Berapa meter sih anak kali gitu? Ya, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir bersih dan rapi. Ya, jadi di display apa namanya? Oh ini ada debunya, ya, bersihan. Ini rutin. Ya, dari orang-orang toko rutin membersihkan. Karena tiap hari kena debu kan, debunya dibersihkan. Ya, biar si pelanggan bersih. Nah, seperti itu ya. Terakhir tipe-tipe display yang tadi sudah disampaikan. Ya, window display, open, oh ini lupa, ya, open. Mercedes display ada 2. 1 open interior display, 2 close interior display. Kalau open itu produknya bisa dipegang, dilihat, dipegang dan diamati. Oh perhatian nih, aturannya begini. Ini open. Nah, open interior. Banyak kan jajanan-jajanan, produk food, non food dan sebagainya. Itu open, ya, bisa kita pegang. Langsung ambil, pegang, ya. Kalau close, nah close, kita kalau mau megang produknya harus minta bantuan petugas toko. Disebut apa petugas toko? Petugas toko? Pramuniaga. Ya, petugas toko pelayan toko. Ya, misalkan barang-barangnya apa? Yang harus minta bantuan ke petugas. Hah? Mas, lagi? Jam, ya, itu barang-barang yang mahal, yang mewah. Kita harus minta tolong kepada petugas toko. Ya, Mbak, saya mau lihat jamnya, harus dikasihkan notifikasi. Jadi kita bisa lihat. Nah, itu kalau close. Kalau open tinggal ngambil kita. Lihat, ya. Bisa diamati, bisa dipegang. Tapi kalau close harus minta bantuan ke petugas toko atau pramuniaga. Paham ya? Nih, baik, sebelum ditutup materi ini ada yang belum kita mulai dengan diskusi. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Siapa? Siapa? Ya, sama. Hanya apa sama? Syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penataan usaha. Ini ada pertanyaan dari siapa nih?
Sama ya. Ada yang bisa jawab? Ya, coba. Yang dengar, yang di suaranya ya. Jadi yang pertama, syarat yang pertama ada keindahan. Yang kedua, kemudahan mencari. Yang ketiga, kemudahan menjangkau. Dan yang keempat, keamanan. Keamanan. Satu lagi dah, boleh. Mengapa pada saat melakukan penataan produk pada bagian depan toko harus dipenuhi terlebih dahulu? Kenapa pada bagian penataan produk di depan dulu yang harus dipenuhi? Coba, bisa yang jawab? Pas ya. Karena pada bagian depan toko melakukan penataan pelanggan melihat produk untuk penataan depan didahulukan adalah lebih menarik. Nah, begitu katanya. Karena bagian depan toko merupakan kesan pertama ya. Orang masuk banyak produk yang berarti di sini lengkap kan begitu ya? Nah, jadi seperti itu. Ya. Makanya dipenuhi dulu nih. Dipenuhi biar wah kelihatan di luar. Nah, pas masuk kelihatan banyak. Kita coba berdiskusi dulu. Nah, tolong diskusikan, kasih waktu berapa ya? 10 menit ya? 10 menit ya? 10 menit ya? Untuk coba sih apa yang tadi disampaikan tentang penataan produk, manfaatnya. Oh ya, terserah kalian yang bisa menggali tentang penataan produk. Oke, siap. Ini lembar kerjanya. Ini ada acuannya, silakan dibaca ya. Siapa? Ini dibaca, silakan. Lembar kerjanya. Satu kelompok satu ya. Siapkan dan aktifkan handphone. Ya, handphone. So, keluarkan handphonenya. Boleh. Cari di situ di internet atau di Google tentang ruang lingkup penataan produk. Silahkan cari. Presentasikan. Ya. Perwakilan ya nanti siapa yang di depan untuk mempresentasikan penataan produk. Yang keempat, nanti langsung ke setelah presentasi langsung melakukan penataan praktek. Ya. Nanti ini ditulis di sini ya. Poin-poinnya ada dicatat. Elsa udah siap? Ayo ke depan. Udah. Oke, siap. Tepuk tangan ya yang pertama. Ya. Di situ kan. Yang keras ya. Menurut para ahli Hildenbrand dan Wilson, penataan produk adalah segala aspek dari tampilan produk di dalam toko, termasuk tata letak, penempatan produk, penandaan harga, dan presentasi visual yang dirancang untuk meningkatkan daya tarik dan penjualan produk. Manfaat penataan produk adalah tetap rapi, memiliki nilai estetis tersendiri, produk menjadi menarik untuk banyak orang karena tersusun dengan rapi dan unik. Oke, tepuk tangan. So, dapat informasi dari mana? Google. Silakan yang kelompok lain. Ya, silakan. Ya. Pengertian penataan produk menurut Ted Higginson 1989. Display adalah teknik visual merchandise yang dirancang untuk menarik perhatian konsumen dan membantu meningkatkan penjualan. Lagi manfaatnya. Manfaatnya, meningkatkan keuntungan, meningkatkan pembeli, memperkenalkan barang yang baru. Menurut kelompok kami, pengelompokan produk harus sesuai dengan merek, ukuran jenis, dan tempat barang agar memudahkan konsumen untuk mencari barang yang diinginkan. Oke, siap. Betul. Siap, silakan. Pengertian penataan produk menurut Dr. et al. Adalah mencakup pengorganisasian teknik dari produk, tampilan visual, image yang informatif, dan penandaan harga yang jelas dengan tujuan meningkatkan kemampuan pelanggan dalam menemukan dan memahami produk serta meningkatkan efektivitas penjualan. Oke, tenang. Baik, perkenalkan kami dari kelompok Sentosa Makmur. Sentosa Makmur. Tata letak dan presentasi fisik dari produk di dalam toko atau ruang penjualan yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan. Dan menurut kelompok kami sendiri, yaitu penataan produk adalah tata letak barang dengan suatu cara mendorong perhatian dan keinginan serta minat konsumen melalui daya tarik penglihatan. Adapun
Pertama, agar produk tetap rapi untuk menarik perhatian pembeli, produk menjadi lebih menarik untuk menjadikan produk tersusun dengan rapi dan bersih. Tepuk tangan. Ya. Pokoknya sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok sinar abadi, menurut para ahli, menurut Kotler dan Keller, penataan produk merupakan proses pengelompokan produk dalam toko untuk menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan dan efisien bagi pelanggan, serta meningkatkan visibilitas dan penjualan produk. Dari kelompok kami juga manfaatnya yaitu satu, dengan adanya penataan barang dapat memudahkan konsumen untuk memperoleh barang. Yang kedua, untuk menarik perhatian orang terhadap toko atau tempat usaha. Dan yang terakhir, untuk menimbulkan minat konsumen untuk membeli saat itu juga. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Berarti kalau tadi diskusi sudah, ya. Diskusi sudah, terus presentasi sudah. Kemudian tadi ada pertanyaan tertunda ya, takut ada yang masih mau bertanya. Seputar ruang lingkup penataan produk tadi sudah didiskusikan, ya, sudah dirumuskan. Masing-masing kelompok punya pendapat masing-masing. Coba kira-kira ini tadi pendapatnya para ahli ya. Ada nggak kira-kira menurut pendapat sendiri nih? Apa sih penataan produk itu? Coba ada yang bisa nggak? Oh, Rizka? Ayo. Penataan produk kayak misalnya menarik produk biar orang-orang tertarik sama yang kita jual. Terus juga biar barang-barang itu sesuai sama merek, ukuran jenis, sama tempat barang. Itu pendapat Neska ya? Mantap, teman. Ada yang punya pendapat sendiri lagi? Silahkan. Penataan produk adalah tata letak barang dengan suatu cara mendorong perhatian dan keinginan serta minat konsumen melalui daya tarik penglihatan. Betul, luar biasa. Tidak bisa dilupakan. Ya, ini bagus ya. Oke, kita ada yang tanyakan nih? Ada yang bertanya? Ya, silakan. Tadi kan takut ada yang angkat tangan dari siapa tuh itu? Ya, yang belum bertanya siapa? Oh, udah ya? Siap, pegang. Namanya sebutkan. Yuda. Oke, Yuda, pegang. Apakah tata letak penataan produk di toko dapat meningkatkan penjualan? Apakah dapat meningkatkan Penjualan. penjualan? Coba siapa yang bisa jawab? Oke, Dini, ya, mangga. Itu sangat betul karena dapat membantu mempromosikan dan meningkatkan citra toko tersebut. Betul katanya, dapat membantu mempromosikan dan meningkatkan citra toko tersebut ya. Hal apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan penataan produk? Coba, ayo, sok cari di Google boleh. Oh, sampaikan hal apa saja, mau jawab sama? Ini Pak, Siap. Ada 4, yaitu pertama keindahan. Tatanan barang yang harus rapi dan bersih dirak dengan desain unik merupakan hal dasar untuk menciptakan keindahan toko. Yang kedua yaitu kemudahan mencari. Yang ketiga kemudahan menjangkau. Yang keempat yaitu keamanan. Betul, tepuk tangan nih. Bisa jawab dari mana itu? Juga. Betul, gampang sekarang. Sok catat itu tadi, ya. Hal apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan penataan? Tadi ada keindahan ya, terus tidak terjangkau ya, terus poin-poinnya. Nanti kasih kirim ya, jawabannya ke Alam ya. Terus hari ini kirim nanti, gitu. Ya. Nah, ada lagi? Oh, lagi nggak? Ayo. Oh. Jadi kalian bertanya, kalian kan jawab. Bapak membantu doang seperti ini. Ya, kalau bapak menjawab, nggak apa nanti jangan. Biar kalian ini otak kanan, otak kiri kan hidup.
Ya, seperti game tadi, konsentrasi antara otak dan gerakan kan? Nah, begitu. Ya. Sudah ada lagi yang akan ditanyakan? Kalau tidak ada, kita sekarang praktek. Ya. Siapa dulu yang mau pertama? Oke. Berarti 2 ya, kiri kanan ya. Mau sekelompok 2 orang ya, boleh? Kelompok orang. Boleh. Jadi, ya, yang cuma nggak usah ya, yang aja ini. Maka ditata, satu lagi yang ke sini, lihat. Ya, enggak. Sesuai tadi aturannya ya, yang dibaca tadi. Ini produknya, mereknya macam-macam ya. Jadi diteliti. Hati-hati, teman-teman. Ini barang-barang yang udah pecah. Kalau sampai pecah, kalau kalian sebagai karyawan nanti harus menggantinya. Nah, nanti yang menilai bukan bapak nanti, teman-teman kalian tuh ya. Sudah pendapat tuh. Dan nanti yang lain, kalau ini sudah selesai, nanti dicek. Silakan membukakan tentang produk yang ditata oleh teman-teman kalian dari kelompok lain. Ya ini sudah. Wow. Sudah. Sudah. Ya itu lagi kawan. Jangan 2 kali wah ini nanti mapai. Lebih bagus. Terus susun. Tadi katanya tuh. Ya, tapi enggak bisa juga. Ya. Cuma tinggal di apa namanya? Lebih teliti lagi ya. Soalnya banyak merek, banyak ukuran, ya. Itu yang harus diteliti. Kan terima kasih yang tadi bagus. Terima kasih semuanya. Ya. Oke. Tepuk tangan semua. Terima kasih luar biasa semuanya. Tepuk tangan. Ya, baiklah. Bagaimana pesan-pesan pembelajaran hari ini? Seru tidak? Apa yang membuat seru? Apanya? Diskusinya, praktek, terus? Ada acara nulis nggak? Iya. Bisa nulis banyak, bisa praktek. Senang kayak begini ya? Coba nih pengen tahu, ya siapa yang bisa menjawab? Yang menurut kalian boleh, atau menurut para ahli boleh, atau menurut kesimpulan? Apa pengertian dari penataan produk? Penataan produk adalah teknik visual pencarian fisik yang dirancang untuk menarik perhatian konsumen dan membantu meningkatkan penjualan. Mantap. Coba sekarang tadi bicara masalah window. Apa window? Ya, kan ada window display di depan toko ya. Itu. Coba jangan barang dagangan di depan toko, tempat usaha. Nah, coba sebutkan fungsi atau manfaat window display. Ya. Yang pertama, untuk menarik perhatian pengunjung atau orang lewat di depan toko. Yang kedua, untuk menimbulkan minat beli terhadap barang yang dipajang. Yang ketiga, memperlihatkan jenis dan merek barang tertentu. Oke, sekarang deh. Ya, itu fungsi atau manfaat daripada window display. Yang orang lewat melihat window jadi berhenti dan tertarik untuk melihat-lihat ke dalam toko. Terima kasih kepada anak-anak sekalian. Ya, pembelajaran hari ini mudah-mudahan bisa betul-betul dipahami. Lembar kerja. Oke, semuanya. Ini dari sini semua. Belum istirahat, kita berdoa terlebih dahulu. Nanti mulai. Mulai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. SMK
kasih.